Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, ikutilah, simaklah channel Diniyah Al-Ikhlas ini yang selalu menampilkan ceramah-ceramah agama, pembelajaran kitab-kitab yang disampaikan oleh Ustadz Kiai yang mumpuni. Dengan adanya video-video yang saya share ini mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semuanya, dunia dan akhirat. Jangan lupa klik like yang jempol ke atas, kemudian komen ditulis yang sopan, kemudian subscribe supaya Anda bisa terus mengikuti video-video terbaru yang ada di channel Diniyah ini. Terima kasih Anda telah menonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa aswajihi wa dzurriyyatihi ajmain, amma ba'du. Khalaqam daramin banjuripun para alim, para ulama, para bini subuh bergasami ingkang satu penghormatan, wabil khusus itu Ketua Asbaja NU rahimakumullah, ibu-ibu muslimat, para alim, para ulama, Bapak Ketua Mujahadah ingkang rawuh wonten iki majelis wonten studio RWD FM Kaudanan, ugi para pamidanget pendengar setia radio RWD FM ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Boten kesupen panjenengan Ibu Nyai Laila ingkang kula hormati. Syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala wonten ing sonten menika dipun paringi nikmat inggih menika nikmat sehat. Nek boten nikmat sehat iki boten iso teko kene. Kanthi menika kesehatan kita sedaya niku saking Allah. Waktu sing kita ginakaken saking Allah, umur saking Gusti Allah, sak kabehane niku saking Allah Subhanahu wa taala. Lampun to syukur ing dalem nikmat, la ing sakartum la zidanakum. Monggo Gusti Allah bakal paring tambah nggih. Dados Gusti Allah bakal paring tambah nikmat ingkang dipun paringaken. Dados dipun tambah berkah, dipun tambah segala-galanya menawi orang itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Disyukur itu merupakan sarana kangge meningkatkan keberkahan, itu syukur. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, itu jelas orang itu akan mendapatkan nikmat yang luar biasa. Rezeki itu akan barokah, ditambah terus. Tapi ananging wong niku mboten syukur dhateng Gusti Allah, wa ing kafartum mboten syukur dhateng Gusti Allah, monggo wong iku bakal dipun paringi laknat kalin Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ugi para pamidanget ingkang dipun rahmati kalin Allah Subhanahu wa taala. Nerusaken bab ingkang kala wingi
bab istighfar dereng saged tuntas dipun tuntasaken dipun kaji sareng-sareng wonten iki majelis. Daipun Kanjeng Nabi ingkang kita bahas kala wingi ing kita paham sareng-sareng monggo dipun telaah malih. Likuli da'in dawaun, saben-saben penyakit iku ana obate. Dadi wonten obatipun, Mbak. Kabeh penyakit niku wonten obate. Allah nurunkan penyakit itu sudah ada gandengannya, itu obat. Sudah ada obatnya. Ibaratkan ada temanten laki-laki dan perempuan, ada penyakit, ada obatnya, ada siang, ada malam. Termasuk yang saat netren di zaman akhir niki, yaitu sing jenenge virus corona itu penyakit. Itu pun juga sudah ada obatnya. Obat itu kita tidak tahu, tapi Allah memberikan satu obat. Obat itu sudah disiapkan di dunia ini, sehingga kita ini disuruh tawakal kepada Allah. Mungkin obat itu dengan cara doa, obat itu dengan cara orang itu mendekatkan diri kepada Allah, sakitnya sembuh, kan begitu. Jadi bukan berupa suntikan, bukan berupa pil dan sebagainya. Maka obat itu bisa juga karena dia itu saking doanya kepada Allah, mintanya kepada Allah tenanan. Maka yang namanya sakit itu bisa sembuh sewaktu-waktu. Dan datangnya penyakit ora kula nuwun, dan keluarnya penyakit itu tidak pamitan. Teko ora kula nuwun, lunga gak pamitan. Maka dalam hal ini kalau orang itu sakit, jangan sampai berobatnya itu menjadi syirik. Ya. Dawaun itu obat, tapi jangan sampai orang itu mencari obat, tapi obatnya itu dengan syirik, dengan haram. Contohnya orang sakit disuruh beleh pitik putih, kemudian ayamnya disembelih, diletakkan di depan rumah, dipendam di situ. Itu syirik. Uga lho Mbah Haji itu katanya dari dukun sana begini gitu. Orang pintar. Orang pintar itu kan juga orang. Dan kita ini sudah ada tuntunan, baik itu sholat maupun berdoa maupun kita ini cara penyembuhan harus kembali kepada sunnah. Kalau Nabi tidak menuntunkan, jangan sampai kita ini membuat tuntunan sendiri. Jadi kita ini kalau mencari obat, ya obat yang ada sunahnya, berobat dengan sunahnya. Sebab sebaik-baik petunjuk Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Khairul hadi Nabi Muhammad SAW. Sebaik-baik petunjuk yang ada pada Rasulullah SAW. Maka kembali kepada Rasulullah supaya sunnah. Barang siapa berobat itu dengan sunnah, maka mendapat pahala. Tapi kalau berobat itu tidak pakai sunnah, maka tidak mendapat pahala. Contohnya di situ yang pakai ada ilmunya, yaitu ada medis, itu termasuk ilmu, boleh, tidak masalah. Yang bermasalah itu adalah sampai spiritual, kon boleh pitik putih, kemudian pitik putih dijegur ning kali, hilang penyakitnya, belum tentu hilang penyakitnya, bahkan menambah kemusyrikan. Padahal musyrik ini adalah suatu perbuatan yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu musyrik. Kalau sudah musyrik, maka penyakit yang besar sekali tidak bisa orang yang mengampuni. Jadi orang itu ada orang minta ampun ini tidak bisa. Allah pun belum kapan lah ngampuni, belum bisa karena musyrik. Dosa yang paling besar, dosa yang paling sulit untuk diampuni Allah yaitu dosa musyrik. Ada tandingan, semacam tandingan ibn Allah. Kowe nek kono ku mesti mari.
Padahal sembuh itu yang memberikan kesembuhan hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini kaitannya dengan berobat. Jangan sampai berobat itu menjadi musyrik. Berobat menyebabkan amal kita menjadi rusak. Kalau sudah musyrik, amal kita, ibadah kita itu tidak diterima oleh Allah. Wa dawa'u dzunubi, dan obatnya dosa al-istighfaru. Obatnya dosa itu istighfar, minta ampun kepada Allah. Jadi istighfar itu astagfirullahaladzim ini lafadznya pendek, tapi kekuatannya bisa merontokkan dosa, bisa merontokkan dosa-dosa yang telah dilakukan. Tapi dosa ini dosa kecil, bukan dosa syirik ya. Wa in saraka wa in sariba, sanajan ta wong iku dosane awujud peminum, mencuri dan sebagainya, itu masih mendingan diterima oleh Allah tobatnya. Tapi kalau sudah syirik kepada Allah, maka dosa syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Man istaghfara ghafarallahu lahu, dawuh Kanjeng Nabi. Man istaghfara, barang siapa minta ampun kepada Allah, maka Gusti Allah memberikan ampun. Jadi ghafarallah, Gusti Allah mengampuni. Lahu, marang orang yang minta ampun kepada Allah. Wa in kana fazan minal zafi, wa in kana fara minal zafi, walaupun orang itu dosanya seperti buih lautan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kaitannya dengan istighfar tadi. Kemarin ada pertanyaan dari jamaah, sampai di mana diampuni istighfar itu. Asal istighfar itu diucapkan di lisan, kemudian orang itu merasa dosa besar, minta ampun kepada Allah dan tidak akan kembali lagi dalam itu mengulangi dosa. Jadi kapok sendiri, bukan kapoknya kapok Lombok. Dalam hati pedes bar pedes ngumum mangan Lombok neh. Jadi tobat ini supaya dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada jalan yang benar, mengikuti petunjuk sunnah-sunnah Rasulullah, petunjuk agama, petunjuk Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan tidak akan kembali lagi. Itu Bu Ketua, jadi begitu, jadi tidak akan kembali lagi menyesali perbuatan yang dhisik kok koyong ini. Saiki aku arep tobat, wis tuwek umure wis 17 ke atas, ngoten masyaallah. Iki kaya bulai lagi 17 ke atas iku. Ngoten niku. Itu. Nah, ini syarat-syaratnya itu dengan hati yang ikhlas ya. Kalau tidak, hatinya tidak ikhlas, nanti masih ada penyakitnya, hati ini akan kambuh lagi. Suatu saat orang itu mau ke sana lagi untuk melakukan perbuatan lagi. Ini maka dibersihkan hatinya supaya iman itu jernih dan betul, supaya iman itu betul-betul imannya itu betul-betul lurus. Lah, untuk iman yang betul dan lurus ini kalau nggak ngaji nggak bisa. Sering-sering dalam kajian bab akidah, kajian bab tauhid, kajian bab akhlak dan sebagainya. Itu kalau sudah imannya itu mapan dan kuat, tidak mungkin akan golek obat tombo kuwi kok nyanggone napa niku kuburan. Nggih. Wong usiane kuburan bingung larep napa niku piye carane ora disiksa kali malaikat mungkar nakir lho. Ora disiksa ning kono piye carane. Lah kok njaluk eneng alam kubur, eneng kuburan niku jare niku piyantune dhisik pinter-pinter, napa niku dadi setengah wali setengah apa, njaluk eneng kono. Iku bakal orang itu jenenge musyrik.
Ini hati-hati. Walaupun kita ini sudah banyak memahami agama, kadang-kadang masih ada virus masuk sehingga orang itu tertekan kaitannya dengan akidah, keyakinan tadi, akhirnya orang itu terjerumus mencari obat, mencari barokah di dalam kubur itu. Padahal sing di dalam kubur itu tidak bisa memberikan apa-apa. Pak. Oke, kecuali Bapak Kiai diminta berkah, karena punya berkah tidak masalah, karena Allah memberikan berkah kepada Pak Kiai lober kepada santri ini tidak masalah. Ayul hadirin wal hadirat, mustami'in wal mustami'at ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemahaman ini semakin kita paham di dalamnya, jangan sampai berobat kita ini menjadi syirik dan musyrik. Wa ingkana faron minal jahfi, dalam arti ini walaupun orang itu dosanya setinggi langit atau mungkin sebuah lautan, dosa itu tidak termasuk musyrik. Jadi sementing mboten musyrik. Lah ngerasane ning kono dan sebagainya banyak belum tobat dan tobat. Itu dosa itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Aja ngenteni besok nek wis tuwek mawon arep mlebu mawon gak iso, arep nyang masjid rekoso wong tuwek niku. Kula gadah kanca haji niku, masyaallah niku daleme caruban niku. Kalau ben ada musibah napa niku, naik sepeda motor niku yang namanya jubahnya itu mlebu teng sepeda motor niku. Jatuh guling-guling, sing gonceng ning ngarep gak roh blas. Sing napa niku tiang sing enten wingking niku digeret kali sepeda motor, aja dindek mboten mandek. Masyaallah. Itulah yang namanya hidup itu tidak seperti itu. Kaya-kaya jek urip dawa, ternyata satu saat numpak sepeda motor iso mengakhiri hidupnya. Maka harus kita bertobat sak waya-waya. Jangan sampai ngenteni besok nek tuwek, ngenteni besok nek wis mapan, ngenteni besok nek omahe wis apik. Ya nek iso apik, ya nek mapan. Kita harus disyukuri kepada Allah, kembali kepada syukur kepada Allah. Kalau orang yang beriman itu syukur kepada Allah tenanan, sungguh-sungguh, dan orang itu tobatnya sungguh-sungguh. Karena orang itu beriman, kuncinya iman kepada Allah. Rukun dengan tetangga, rukun dengan jamaah, rukun dengan ustadz sama ustadz dan sebagainya, tidak saling menjatuhkan dan sebagainya. Itu karena iman. Kalau sudah iman ini orang itu enak kok, duduk dan sebagainya, itu dia punya rasa prasangka yang macam-macam. Nah, ini Bapak Ibu yang saya hormati. Man istaghfara ba'da dzunubi, barang siapa minta ampun setelah dosa. Jadi minta ampun kepada Allah, dosaku agak ya Allah, kemarin dosa saya banyak, sekarang minta ampun ya Allah, istighfar sedina lah, istighfar iku ribuan istighfar, moga dosa niku dianggap dosa niki gede. Saben dina istighfare pun kuwatah sangat. Ngasek mboten teng sabin, mboten teng pundi-pundi istighfar niku terus-terusan. Ghafarullahu, maka Gusti Allah paring pangapura wong sing nangis kuwi, sing nangis ngetokne luh sebab dhisik nglakoni dosa, terus dhek istighfar disaksikan orang-orang yang ada di sekitarnya, maka luh yang keluar dari kedua telapak mata itu menjadi saksi bahwa orang itu sudah istighfar kepada Allah, tobat kepada Allah. Maka ghafarallahu, maka Allah akan memberikan ampun kepadanya. Laha kafaratun, yang namanya istighfar itu sebagai kafaratun, itu namanya tebusan. Orang nebus dosa niku dengan cara seperti itu, dengan cara lakon, dengan cara mendekatkan diri kepada Allah, dengan cara memahami sunnah, dengan cara kita ini mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, itu namanya kafaron. Jadi petunjuk Rasulullah, petunjuk Kanjeng Nabi dilakoni, dipahami. Tidak ada petunjuk selain Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW. Petunjuk yang paling benar, yang paling mabrur, yang
betul-betul mabrur adalah petunjuknya Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau manusia masih salah, yang lain masih salah, manusia masih salah, kiai masih salah karena manusia. Tapi kalau sudah Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada yang diganggu gugat, masya Allah. Itu kaitannya dengan tobat kepada Allah. Daipun Kanjeng Nabi idza kasura ala hatikum ma'dzunubu. Idza kasura ari kalane akeh salah suci sira kabeh ku dzunubu dosane. Dosane akeh. Eneng sikil ya eneng dosane tangan, eneng dosane telingan, eneng dosane napa niku peningal utawi mata, eneng dosane kabeh melumpuk isine dosa tok. Masyaallah. Seakan-akan wong iku mlebu neraka karena apa? Dosane akeh. Maka masih ada kesempatan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memberikan petunjuk, memberikan arahan para sahabat, falyub al-mahfirati bil istighfar. Falyub, carilah Anda itu ampunan Allah Subhanahu wa taala bil istighfari, dengan istighfar. Jadi minta ampun kepada Allah dengan istighfar. Bukan dengan nyanyi, bukan dengan yang lain-lain, bukan dengan apa namanya ejaan-ejaan, dengan orang itu menangis di bawah napa niku di dalam kubur dan sebagainya, di bawah napa niku pohon besar, boten. Kita menangis kepada Allah di masjid. Jadi di masjid, bukan di warung, bukan di tempat-tempat yang leduk, rindang dan sebagainya. Itu mungkin jinnya masuk di situ, sehingga nangisnya itu bukan karena Allah, karena nangis karena terenyuh, karena ada jin-jin yang ada di situ. Menika ayu hadirin bala hadirat. Jadi falayatlub niku carilah. Dicari apa? Ampunan Allah dengan datang ke masjid, dengan sholat duha, sholat malam. Itu artinya untuk membuktikan orang itu beristighfar, tobat kepada Allah. Istighfar itu sarana, hanya lisan tok. Kalau lisan tok tidak bisa dikatakan tobat kepada Allah. Hatinya istighfar, dalam hati diisi dengan akidah yang benar, akidah yang lurus, akidah sesuai dengan tuntunan Ahlussunnah wal Jamaah, akidah ya Rasulullah, petunjuk ya Rasulullah, sunnah-sunnah ya Rasulullah, amalan yang sesuai dituntunkan oleh Rasulullah apa saja dilakukan dengan sebaik-baiknya, dengan ikhlas, tanpa ada pamrih, tanpa ada apa namanya syarat-syarat dari orang lain. Yang penting ibadah kepada Allah, itu akan mendekati iman itu menjadi sahih, menjadi benar, menjadi lurus. Sebab kalau iman itu tidak lurus, ilmunya banyak, nanti akan menjadi rugi. Di dalamnya ada musyrik dan syirik, maka orang itu akan rugi selama-lamanya. Sebab barang siapa musyrik kepada Allah, maka amal-amal itu latuk balu, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salatnya, hajinya, bahkan puasanya kok musyrik terus tidak ada henti-hentinya, maka dengan kemusyrikan itu tidak akan diterima amal-amal yang telah dilakukannya. Maka jamaah aswaja rahimakumullah, kita memahami yaitu kitab-kitab Hujjatul Ahlussunnah wal Jamaah ini supaya kita paham bahwa Ahlussunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama itu juga lurus. Bukan nek NU ora lurus, sapa sing ngomong ora lurus. Semuanya baik sesuai dengan tuntunan. Ini Bapak Ibu yang saya hormati. Kadang-kadang NU omongnya akidah lemah, omongin sapa sing ngaran lemah. Maka kita harus betul-betul kembali kepada Al-Quran dan Sunnah supaya kita ini betul-betul memahami dasar-dasar bagaimana cara tobat, bagaimana cara ibadah, bagaimana cara kita ini melakukan hukum sesuai dengan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Bapak Ibu yang saya hormati. Idza kasurat dunubu ahadikum, idza kasurat, apabila salah siji hamba nimpakno Allah itu banyak dosanya tadi, diperintah oleh Kanjeng Nabi ini bingil amar fala yasifurullah bil istighfar, maka minta ampunlah kepada Allah dengan istighfar. Lesannya yang pertama kali untuk
untuk melakukan taubatan nasuha. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini adalah lisannya berlafat, berbunyi. Jangan sampai lisannya mendel mawon. Bil istighfar, dengan istighfar, al istighfaru yakulu dunuba. Istighfar itu bisa makan dosa, merontokne dosa. Dosa ini dirontokne dengan istighfar. Dosa yang meripat rontok, telinga rontok, lisan rontok, kabeh rontok. Kama takulun narul al khatoba ya bisa. Kama takulu kaya dene mangane geni al khatoba ing kayu bakar kang garing. Dadi kayu bakar kang garing. Dadi kayu bakar sing garing terus dibakar nganggo geni mesti berubuk cepet ndang entek. Apa maneh sing dibakar kuwi kaya kertas dan sebagainya cepet ndang entek, ndang mati. Niki cepetipun napa niku tobat kepada Allah, mandine ijabai kekuatannya istighfar untuk melakukan dosa, untuk melakukan tobat kepada Allah niku kados makatan ibaratipun inggih menika sing jeneng geni bakar kayu bakar. Lek dosa kita ini tidak dilakukan tobat sampai mati pun masih di bawah, walaupun dosa kecil. Tidak pernah istighfar, orang itu tidak minta kepada Allah, minta ampun kepada Allah, seakan-akan orang itu suci sendiri. Itu namanya orang itu riya, ya. Padahal kita disuruh untuk tobat kepada Allah. Rumangsane pinter dewi, rumangsane suci dewi, tidak pernah istighfar, tidak pernah tobat kepada Allah. Lah ini dengan orang lain seakan-akan orang lain itu kecil, ya. Kadang ada pada jamaah seakan-akan orang lain kecil, padahal semua itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sama. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang beda itu iman dan takwanya kepada Allah. Sing beda itu. Walaupun kaya, walaupun punya mobil, walaupun orang itu punya uang miliaran triliunan, maka kalau tidak ada takwanya, tidak ada imannya, itu tidak ada apa-apanya, tidak ada nilainya sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di dunia itu diberi oleh Allah rezeki banyak, tapi kalau tidak punya iman, tidak punya amal, tidak punya amalan-amalan syariah, amalan-amalan sunnah Nabi, maka itu tidak ada berkahnya sama sekali. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, ngaji itu penting ternyata. Kalau tidak ngaji paham dari mana, kalau tidak memahami Al-Quran, tidak memahami sunnah, paham dari mana? Maka ngaji setiap sore, alhamdulillah dari Aswaja NU ini dimotori oleh Ibu Ketua Aswaja, niki termasuk amalan-amalan sunnah yang telah dituntunkan oleh junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Niki. Bapak Ibu yang kula hormati, kasratul istighfaru tajlibu rizku. Sing sapa wonge orang itu selalu beristighfar terus, maka orang itu sama saja orang itu menurunkan rezeki. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim setiap hari. Lisannya basah karena istighfar, bukan karena orang itu membicarakan kejelekan orang lain, tapi orang itu yang dibicarakan adalah istighfar, maka akan menurunkan rahmat dan menurunkan rezeki saking Allah Subhanahu wa taala. Rezeki dari Allah itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jadi kaya atau tidak kaya itu Allah yang menentukan, tapi penghambaan kita tetap terus. Jadi tidak ada bedanya. Orang kaya sekian menit, orang miskin sekian menit, tidak ada. Jadi tidak ada batasan untuk penghambaan diri kepada Allah itu dibatasi waktu mboten. Semuanya sama.
Allah menciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah, menyembah kepadanya, bukan untuk senang-senang di dunia, senang-senang di bumi dengan harta kekayaan yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semuanya dari akidahnya. Kalau akidah itu mapan, akidah itu punya, maka orang itu akan timbul bicara dengan baik, ibadah dengan khusyuk, sholat enggak usah diperintah, waktu sholat dan sholat, ikut kok dosa dan tobat kepada Allah. Nah, itu namanya diperintah oleh iman. Akhlakul karimah, dengan tetangga baik, dengan tetangga dekat jauh dengan baik, itu semuanya sudah sudah diperintah oleh iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, itu semuanya adalah zikrullah. Zikrullah itu artinya zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Ya, zikrullah itu dari Rasulullah, adzikru ngalamul iman, ngilmune iman, zikir. Jadi orang kalau pernah zikir, tidak pernah ingat kepada Allah, tidak ada ilmune iman ku mboten enten. Iman itu ada ingat, ya, zikir itu ada ingat kepada Allah, berarti ingat pada perintahnya, ada larangannya. Perintahnya apa, larangannya apa, dipahami. Itunya zikrullah, ingat kepada Allah. Wa baratu minan nifaqi, dan dijauhkan dari kemunafikan. Zikir itu bisa dijauhkan orang itu dari kemunafikan. Kalau orang itu munafik, omong kene ngene, eneng kono ngono dan sebagainya, ada terjadi ngonten niku ya. Masya Allah, itu jenenge munafik. Munafik itu sangat sangat sengsara nanti di dalil asfal, di neraka yang dalam. Itu orang munafik, masya Allah. Maka dalam hal yang semacam ini, kula dengan sami noto iman iki supaya iman itu lebih mapan lagi. Iman kalau ditata, iya harus ditata. Kalau tidak ditata, nanti iman kita itu tidak benar, tidak lurus, tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Nanti amal apa-apa nanti tidak tersaring, tidak tercover di dalam iman. Maka kita ini harus membenahi iman. Contohnya jangan sampai syirik, jangan sampai musyrik, jangan sampai kena penyakit-penyakit yang lain yang bisa tobat kita tidak terima, ya. Karena tobat kita itu belum tentu bisa diterima oleh Allah. Karena apa? Karena masih ada musyriknya. Maka mensucikan hati itu supaya hati itu tidak ada musyriknya, kita tobat langsung greng, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa zina diampuni oleh Allah, dosa yang lain diampuni oleh Allah. Sebab apa? Imannya ini tidak ada musyriknya, tidak ada syiriknya. Tapi kalau dosa musyrik tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan yang lain, monggo yang tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yai yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Tadi dijelaskan bahwa musyrik itu adalah dosa yang tidak bisa diampuni sampai akhir zaman. Terus orang yang melaksanakan atau orang yang musyrik itu tadi, setelah melakukan itu selalu bertaubat, selalu istighfar sampai akhir hayatnya. Terus musyriknya itu akhirnya bisa diampuni apa tidak? Setelah melaksanakan perbuatan musyrik, akhirnya terus taubat sampai akhir hayatnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertanyaan yang sangat menarik sekali. Memang hidup ini si malakama, kadang-kadang ada melakukan perbuatan tapi ternyata perbuatan itu syirik, kan begitu. Nah, selama dia itu melakukan syirik, mungkin umurnya itu 100 tahun, yang 50 tahun itu musyrik, yang 5 tahun tidak. Maka umur yang sebenarnya untuk orang itu adalah 50 tahun itu. Jadi yang si musyrik tadi itu urusan Allah walau alam.
Maka dosa-dosa yang kaitannya dengan musyrik, maka itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Terus orang itu tobat kepada Allah terus sampai hayatnya itu dia iman, maka orang itu mudah-mudahan karena kehendak Allah seperti itu, mudah-mudahan itu orang itu disebut orang yang husnul khotimah. Sebab yang akhir hidupnya itu ternyata husnul khotimah. Ditutup yang lain, ditutup perbuatan yang baik. Itu nutup perbuatan yang dulu. Barangkali yang dulu itu tidak mabrur, tidak baik. Ada perbuatan dosa, mungkin musyrik dan sebagainya. Kalau musyrik urusan Gusti Allah. Sebab ainasir kala dzulmun adzin, sebab syirik itu adalah ani yang besar sekali bagi Gusti Allah. Maka itu urusan Gusti Allah. Sedangkan orang itu tobat, maka selama tobat itu tidak musyrik, itulah diterima oleh Allah. Dan itu diterima tobatnya selama tidak musyrik. Jadi selama tidak musyrik. Kalau selama dia musyrik tidak. Tapi setelah itu orang musyrik, sudah tidak musyrik lagi, maka selama amalan itu tidak musyrik, maka amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tobatnya juga diterima, ibadahnya diterima, mungkin akhir hayatnya juga husnul khotimah. Tapi masih ada catatan, musyrikmu pirang dino. Dan kono nanti disuwunke pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena rekomendasinya banyak, mungkin ibadahnya banyak, itu sebagai rekomendasi kepada Allah. Mungkin yang bisa rekomendasi kepada Allah minta ampunnya karena baca Quran banyak, sedekahnya banyak, sehingga musyrik itu nanti bisa ditanggung oleh Allah. Allah akan memberikan keringanan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu kaitannya dengan kaitannya dengan musik. Demikian Bapak Ibu, waktunya sudah pas mendekati salat maghrib. Kita lanjut yang akan datang. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.